Apakah bisa presepium dibangun menggunakan konteks kultur setempat? Sangat mungkin. Bahkan tadi dalam contoh-contoh saya sudah memberikan sedikit-sedikit ya ulasan ya. Contoh tadi rumah Herodes, kalau dalam kultur Jawa mungkin dibangun dengan apa namanya seperti keraton yang megah, atau dalam kultur Chinese mungkin seperti istana kaisar, sedangkan rumah atau tempat kelahirannya itu bagaimana sih konteks orang miskin mungkin di Jawa, mungkin di Sunda, mungkin di Tiongkok sana bagaimana. Jadi sangat boleh di dalam konteks kultur setempat. Kandang Natal, presepium bisa berfungsi sebagai katekese, berfungsi sebagai Injil yang hidup. Bagus sekali kan? Kalau hanya kreativitas-kreativitas di luar tuntunan ini sulit menjelaskan. Memang kreativitas tidak dilarang. Tentu Anda boleh sekreatif apapun membangun kandang Natal, tetapi mungkin kurang ada fungsi katekese. Mungkin indah, mungkin bagus, mungkin wah, tapi sulit menjelaskannya. Jadi keuntungannya kalau kita membangun presepium kandang Natal, gua Natal, menurut dokumen ini, akan berfungsi untuk iman umat. Lebih daripada sekedar background foto, karena kalau sudah ada kandang Natal orang sering berfoto gitu ya. Lebih daripada sekedar hiasan saja, tapi ada fungsi pewartaan di sana. Mulai kapan kandang Natal dipasang? Mulai kapan kandang Natal maksudnya bagaimana itu? Saya mau pasang atau mau mulai membangun dan kemudian pasangnya di awal Desember atau di pertengahan Desember atau kapan itu loh idealnya? Pertanyaannya saya perjelas dulu, konteksnya apakah di dalam rumah atau dalam liturgi gereja atau bagaimana? Kalau di rumah ya mulai dari Advent awal Anda sudah boleh mulai membangun dan merancangnya. Malah itu menjadi laku rohani juga. Coba Anda bayangkan ya. Di rumah mulai Advent Anda mulai membangun tidak langsung jadi tapi pelan-pelan ya. Satu hari ada penambahan sedikit, satu hari ada penambahan sedikit. Bukankah itu justru bisa menjadi sarana mengarahkan hati menuju pesta Hari Raya Natal? Anda Advent pertama sudah boleh memulai. Tentu tidak langsung jadi, tapi sebagai proses juga secara rohani, secara spiritual, tidak hanya secara material kita menyiapkan, tapi di situ ada laku spiritual, ada laku rohani. Aku menyiapkan melalui pembuatan ini, sehingga aku di situ dapat menuju pada, boleh dikatakan pada Natal nanti. Tapi kalau di gereja, misalnya ada di bangunan gereja, ya setelah Advent keempat, tentu saja baru kita boleh membangunnya. Kalau di luar, lebih awal tidak apa-apa. Tapi kalau konteksnya di dalam gereja, tentu sebaiknya, karena itu kan berarti nyambung dengan liturgi, ya setelah Advent keempat selesai, baru bisa dipasang. Kalau di dalam gereja, karena pembangunan kandang Natal itu kan beda-beda ya. Ada yang di halaman, ada yang di bagian depan gereja, ada yang di panti imam, ada yang dalam konteks liturginya itu sendiri. Jadi tergantung, jawabannya tergantung pada konteksnya apa. Kalau di rumah, mulailah dari Advent pertama. Kalau Anda membangun di halaman gereja, silahkan mulai dari kapan-kapan bisa, karena itu kan tidak langsung jadi. Tapi kalau konteksnya mau dipasang di dalam gereja, ada konteks liturginya, ya sesuaikan dengan liturgi. Masa baru Advent keempat sudah ada kandang Natal kan tidak lucu. Ceritanya nggak nyambung gitu loh maksudnya. Kira-kira begitu. Apakah pembuatan kandang Natal ini mesti sesuai dengan tema dari keuskupan? Tidak, kalau kata saya. Kalau kata saya ya. Tapi ini kata saya loh ya. Nanti ini opini, berarti opini. Karena di dalam dasarnya begini ya, dasarnya begini. Saya bicara menggunakan landasan dari dokumen Admirabilisium tadi. Itu tidak ada disebut-sebut tema tidak ada. Tapi ya kalau mungkin keuskupan Anda mengharuskan demikian atau pastor paroki Anda mengarahkan demikian, ya bagusnya Anda mengikuti arahan pastor paroki dan juga keuskupan. Jadi nggak usah diadu nanti maksudnya, nggak usah diadu. Kata orang Boyo nggak usah, jangan ya.
Tentu hal-hal seperti ini kan lebih kepada teknis saja. Kalau mau disesuaikan atau diharuskan sesuai, ya sesuaikan gitu saja. Tapi pada dasarnya tidak. Saya katakan pada dasarnya tidak. Demikian. Pemahaman sentral adalah palungan. Jadi jelas ayat Injil menyebutnya Yesus ada di palungan. Bukan Yesus di jerami. Nah, kalau pemahaman Yesus yang ada di palungan, palungan menunjukkan Yesus sebagai makanan, maka itu punya simbolik yang penting karena palungan tempat makanan. Palungan sentralnya, itulah yang disebut dalam Injil. Dan itulah punya makna simbolisme. Kenapa Yesus di palungan? Yesus makanan bagi kita. Palungan tempatnya makanan. Maka dengan meletakkan Yesus di palungan, itu menandakan terima kasih Yesus telah menjadi makanan bagi kami. Kalau Yesus tidak ada di palungan, maka Yesus bukan makanan. Jadi kesesuaian dengan makna itulah yang dikejar, sentralnya ada di palungan.